Shalom, selamat sore Ibu-Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah Zoom kaum wanita. Hari ini untuk ibadah akan dipimpin oleh Ibu Lucy. Nanti saya akan melanjutkan di dalam sharing. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Lucy Cimiati. Silakan. Shalom. Mari kita mulai ibadah kaum wanita pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah mengumpulkan kami anak-anakmu kaum wanita GBT Mojokerto untuk beribadah melalui Zoom pada sore hari ini. Mari Tuhan kau sucikan kami. Tuhan kami mohon tolong Tuhan kami mulai ibadah ini biar tangan Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya segala roh yang ingin mengganggu jalannya ibadah kaum wanita pada sore hari ini kami patahkan dan dihancurkan dalam nama Yesus. Biar karena kuasa Roh Kudus sendiri Ya, mohon maaf mungkin ada gangguan koneksi dari Ibu Lucy. Sambil menunggu kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa semoga Bu Lucy bisa segera masuk kembali ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, memasuki bulan yang baru, bulan November. Tuhan, Engkau yang mengizinkan kami semua berada sampai hari ini. Engkau yang tahu apa yang akan kami hadapi di depan nanti. Tapi kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu ini mau terus datang di bawah kaki-Mu, menyempatkan diri sebisa mungkin untuk kami dapat terus dekat dengan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan tolong lancarkan koneksi dari Ibu Lucy sebagai WL dan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan sedikit dari sharingan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Lucy. Mari kita pujikan Yesus kau sembuhkan. Bisa? Gak apa-apa, kita nyanyi aja ya. Sambil nunggu Ibu Lucy ya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu,
Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal ya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Tuhan, seringkali ketika kami mau bersungguh-sungguh datang kepadamu, seringkali ketika kami mau melayani Tuhan, begitu banyak hal, ujian, cobaan yang kami alami. Tapi kami tidak mau sampai kehilangan hadirat-Mu hari ini, Bapa. Kiranya Engkau tolong lancarkan semuanya agar berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ini sambil menunggu Ibu Lucy internetnya stabil, nggak masalah ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ya, beginilah suka dukanya ibadah online. Berdoalah supaya sesegera mungkin kita bisa beribadah secara langsung. Karena memang kita terbatas lewat layar kaca, kita terbatas lewat jaringan internet. Tapi inilah perjuangan kita hari ini. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Mungkin saya akan bawakan sharingan saya setengahnya gitu ya. Setengahnya saja, nanti setelah ini akan masuk kembali ke Ibu Lucy, baru nanti akan kembali ke saya lagi gitu aja, nggak apa-apa ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Hari ini saya mau sharing sedikit. Saya nggak bisa sharing banyak-banyak. Tapi hari ini yang Tuhan bawa saya itu satu kata tentang bersyukur. Sering sekali kita mendengar satu kata bersyukur.
Bersyukur ini kayak apa ya? Akan-akan kita setiap hari itu diingatkan Tuhan kalau kita harus terus-menerus hidup dalam ucapan syukur. Apapun yang kita hadapi hari ini, masalah apapun yang kita harus hadapi hari ini, kita tidak boleh sampai tidak bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Kenapa kita harus senantiasa bersyukur? Yang pertama yang saya bisa bagikan hari ini, bersyukur itu, dengan bersyukur justru memungkinkan kita untuk menerima mujizat dari Tuhan. Bersyukur memungkinkan kita menerima mujizat dari Tuhan. Ya, mari kita baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-35. Matius 15 ya, Matius 15 ayat yang ke-35. 15 ayat ke-35. Bentar. Ya, tentang ini ya. Kalau bacanya dari atas itu tentang 5 roti dan 2 ikan seperti itu ya. Ayat ke-36 maksud saya. Matius 15 ayat yang ke-36. Bentar saya bisa sharingkan di sini ayatnya. Oke, bisa lihat ya Ibu-ibu. Ya, Matius 15 ayat yang ke-36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Ya, dengan mengucap syukur. Waktu itu dengan Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Berapa? Atas ke-7 roti ya, ini yang kedua. Atas ke-7 roti itu ada mujizat yang dialami. Ada sesuatu yang tidak mungkin ya, rasanya tidak mungkin dari 7 roti bisa bagi-bagi sampai segitu banyak orang. Tapi dengan bersyukur hari itu, kita mengalami mujizat. Tuhan mengalami mujizat dan semua orang yang ada pada saat itu semuanya mengalami mujizat. Memang itu belum pasti ya, belum tentu dengan kita mengucap syukur ada mujizat. Tapi kan berarti ada kemungkinan untuk kita mengalami mujizat itu. Bukankah lebih baik ada kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan daripada tidak sama sekali atau bahkan sampai ada hukuman yang terjadi pada kita. Ya, itu permulaan yang bisa saya bagikan sedikit tentang mengucap syukur. Memungkinkan kita menerima mujizat daripada Tuhan. Ya, lalu yang kedua, yang sering sekali kita baca, 1 Tesalonika 5 ayat yang 18. Ya, tahu ya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayatnya sangat pendek, ayatnya sangat singkat, tapi intinya luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Terus sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Intinya yang di depannya mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kedua, bersyukur adalah kehendak Tuhan bagi kita. Memang kita harus mengucap syukur. Kayak kita tuh orang Kristen, dan sebagai orang Kristen kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Terus tentu kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita harus senantiasa mengucap syukur sama Tuhan. Iya, sampai di sini dulu kita bersambung ya. Kan nggak pernah ya ada sharingan bersambung. Tapi nggak apa-apa, spesial hari ini kita buat 2 versi. Jadi biar lanjutannya apa ini dari mengucap syukur. Karena kita semua dituntut Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur. Silakan Ibu Lucy. Ibu Lucy. Puji Tuhan, mari pujikan kembali dan mengatakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu cara pernah berubah. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tiada berubah Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu sungguh besar. Mujizat-Mu nyata. Haleluya. Aku kembalikan pada kita. Sharing kembali. Haleluya. Iya, mari. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Ya. Puji Tuhan, pujian yang sangat luar biasa. Sebab aku percaya bukan karena melihat, ya betul. Dan ini yang harus kita alami hari demi hari. Dengan mengucap syukur senantiasa, kita percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Melanjutkan yang tadi, yang pertama dan kedua. Bersyukur justru memungkinkan kita menerima mujizat yang dari Tuhan. Lalu yang kedua, bersyukur memang adalah kehendak Tuhan bagi kita. Ya. Iblis, setan, ya. Iblis itu tahu betapa dahsyatnya kekuatan kita ketika kita bersyukur. Kadang ketika kita mengalami sesuatu masalah, kita menghadapinya dengan ucapan syukur, hidup kita akan tenang, masalah yang besar akan terasa ringan untuk dijalani. Sedangkan dengan kita bersungut, masalah yang kecil itu bisa jadi besar, bisa jadi perang, bisa jadi apapun itu dalam hidup kita. Cuma karena bersyukur. Ya. Dan di sini yang iblis mau ambil dari hidup kita. Iblis itu berusaha bagaimana caranya supaya kita tidak bisa bersyukur. Dengan apa? Dengan mengganggu pikiran kita.
Ya, strategi iblis itu sebetulnya simple ya, dengan mengganggu pikiran kita. Jadi kita akhirnya bisa mikir gini, kok saya sudah ke gereja, saya sudah bersaat teduh, saya sudah bersungguh-sungguh sama Tuhan dan lainnya itu semua gitu ya, yang menurut kita tuh sudah betul, tapi kok hari ini saya dihadapkan sama masalah yang seperti ini. Pikiran kita itu dibuat bukan, oh ya mungkin ini bagian dari ujian hidup kita supaya Tuhan mau lihat seberapa besar sih iman kita sama Tuhan, seberapa besar sih kekuatan kita, kayak gitu-gitu ya. Tapi ketika iblis berusaha menipu kita dengan strateginya itu, dengan mengacaukan segala pikiran kita, ya tahu gitu saya nggak usah ke gereja deh. Ya tahu gitu saya nggak usah sungguh-sungguh dekat sama Tuhan deh, buat apa? Nah, pikiran-pikiran yang seperti itu tidak mungkin datang dengan sendirinya kalau bukan iblis yang merusak pikiran kita. Senjata iblis yang nomor 1, yang sangat ampuh menjatuhkan banyak sekali orang, termasuk kita ya, kita itu wanita, kita ibu-ibu itu paling mudah mendengar bisikan-bisikan yang aneh-aneh. Seringkali seperti itu. Saya nggak mau bilang di sini nggak ada, karena kebanyakan wanita itu lebih mudah mendengar suara-suara yang tidak enak. Contoh, misalnya lagi belanja atau apa, misalnya ada tulisannya promo gitu aja ya. Wah, udah kemakan promo duluan pasti ya. Beli 2 gratis 1. Siapa yang tergoda? Saya pun tergoda gitu. Wah, lebih murah ya jatuhnya. Itu contoh yang sangat simple. Contohnya adalah di promo sesuatu gitu. Kayak yang kemarin itu kalau yang ngikutin Gojek, GoFood, itu promo di GoFood itu sampai gila-gila. Belanja 300.000, diskonnya 250.000. Wah, saya lihat di status semua orang beli itu. Tahu minuman cat time yang mahal, yang harganya 20-30.000, itu bisa dibeli dengan harga 4.000 doang. Rame ya, Yoshinoya, KFC, semua macam-macam itu. Ya iblis tuh, bukan iblis sih, kalau itu promo itu cuma contoh dalam kehidupan nyata. Itu berusaha untuk melakukan seperti itu dalam kita gitu. Udah bikin gini aja. Contoh, bikin kita sibuk aja. Bikin kita sibuk, terus bikin kita terus-terusan mikirin masalah kita, sampai akhirnya kita nggak bisa lagi fokus sama Tuhan, sampai akhirnya kita nggak bisa lagi yang namanya mengucap syukur. Hari ini saya dikasih kerjaan banyak, misalnya gitu. Hari ini kok kayak kerjaan rumah nggak udah-udah, baru nyuci hujan. Nah, kan emosi tuh ya. Terus ke belakang ke dapur, lihat cucian piring numpuk lagi. Kok nggak dicuci, nggak ada yang cuciin lagi. Dari situ, terus baru mau ngapain lagi, ada gini, ada gitu, ada gini, ada gitu. Akhirnya, baru mau doa, ada gini. Baru mau ini, ada gitu. Akhirnya, udahlah, hari ini nggak usah gini lah. Hari ini nggak usah doa dulu. Simple, kecil-kecil gitu yang iblis lakuin buat kita. Dengan kesibukan kita, dengan menipu kita, apalagi dengan pikiran-pikiran yang tidak masuk akal. Nah, itu membuat kita tidak lagi bisa mengucap syukur yang tadinya kita mengucap syukur kalau misalnya suami kita pergi, ada urusan, ada kerjaan, gitu segala macam ya, bilang apa ini ya istilahnya kalau ada kerjaan lebih kan ada uang lebih gitu ya. Tapi kemudian kan harusnya kita mengucap syukur ya. Tapi kemudian iblis itu bukannya tidak terima, dia malah kayak seakan-akan membisikkan kita, benar tak suamimu itu gak belum pulang gara-gara ada kerjaan? Atau karena ada apa? Nah, yang seperti itu dan sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan contohnya satu persatu gitu. Pokoknya dia berusaha terus-terusan menipu pikiran kita supaya kita bukannya mengucap syukur atas apa yang kita alami, tapi malah terus terpuruk dalam setiap masalah kita. Kita baca ya, dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Oke. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu,
dengan kelicikannya. Ya, ini cerita sekolah minggu, masih ingat cerita Adam dan Hawa, yang ketika Tuhan bilang tidak boleh makan satu buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk, lalu kemudian iblis ngomong, kenapa nggak boleh makan? Tuhan tuh cuma takut kalau misalnya kamu makan nanti kamu akan menjadi sama seperti Tuhan dan lainnya itu semua, sampai akhirnya Hawa tergoda, Hawa makan dan memberikannya kepada Adam, lalu kemudian mereka semua jatuh ke dalam dosa. Iblis memberikan logika, pikiran yang terlihat sangat masuk akal di mata Hawa waktu itu. Iya ya, bisa jadi loh. Tuhan nggak kasih karena itu. Benar yang dikatain iblis itu benar. Kadang-kadang kita perempuan tuh ya begitu ya. Semudah itu gitu. Iya benar juga ya kata orang itu ya. Kata orang itu gini-gini terus bilang enggak lah. Tapi kalau terus-terusan dengan apa ya? Dengan omongan yang sama. Satu kali, dua kali, yang ketiga kali pasti masa iya ya? Udah mulai mikir kan gitu loh. Masa akhirnya jadi ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan itu karena kita kena tipu muslihatnya iblis. Nah, hari ini kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita tidak sampai mudah tertipu oleh rayuan iblis, supaya kita tidak sampai kalah dari iblis yang terus berusaha membuat kita untuk tidak bersyukur sama Tuhan. Sampai sekarang itu iblis menggunakan cara yang sama atas hidup kita. Seakan-akan hidup kita mengalami masalah itu karena Tuhan, misalnya gitu. Seakan-akan karena kita dekat sama Tuhan, seakan-akan karena kita selama ini terus-terusan ke gereja gitu kan, ada ya kadang-kadang kan misalnya ada yang dapat kerjaan atau ada yang mengalami sesuatu, itu justru di waktu-waktu ibadah seperti hari ini contohnya termasuk ibadah hari Senin, misalnya tadi ada wah saya kayaknya ada apa ya, misalnya diajak janjian kemana, misalnya itu terus iblis itu terus berusaha supaya kita tidak bisa dekat sama Tuhan. Dan dengan kita tidak bisa dekat sama Tuhan, kita tidak bisa mengucap syukur lagi sama Tuhan. Dan akan sangat mudah bagi iblis untuk memasukkan pikiran-pikiran yang negatif kepada kita. Nah, hari ini kita diajarkan Tuhan, mari hiduplah dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa dapat mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan itu tahu kemana arah hidup kita pergi. Tuhan itu akan mengadakan mujizat-mujizat yang tidak bisa kita pikirkan. Kadang-kadang kita mikir udah nggak mungkin, tapi bagi Tuhan itu masih mungkin. Tapi sebaliknya juga ya, kadang yang kita pikir masih mungkin, kalau menurut Tuhan itu tidak baik, Tuhan bisa gagalkan semuanya. Nah sekarang ketika kita mengalami hal itu, bisakah kita mengucap syukur sama Tuhan? Tuhan bisa mengadakan mujizat, Tuhan juga bisa membatalkan rencana kita, dan Tuhan bisa melakukan apapun dalam hidup kita. Tinggal kita, bagaimana kita menerima, bagaimana kita mengucap syukur sama Tuhan. Itu yang harus kita terus perjuangkan. Jangan sampai telinga kita sebagai wanita terutama mudah tergoda, mudah ditipu oleh pikiran-pikiran yang didatangkan oleh iblis. Ya, saya nggak bisa sharing banyak-banyak. Di sini saya juga masih belajar untuk tidak mudah tertipu oleh iblis. Tapi di sini kita mau belajar bersama-sama. Mari ibu-ibu semua, datanglah. Mengucap syukurlah sama Tuhan senantiasa. Apapun dan sebesar apapun masalah yang kita alami hari ini. Masalah yang besar dengan mengucap syukur akan menjadi kecil. Masalah yang kecil dengan mengucap syukur akan terus bertambah kecil. Sampai akhirnya ketika masalah itu kita hadapi, kita bisa bilang, Tuhan Yesus baik. Ini nggak apa-apa, ini bukan apa-apa. Ya, kita harus sampai ada di titik itu dengan mengucap syukur sama Tuhan senantiasa. Ya, puji Tuhan. Saya sudah selesai membagikan firman Tuhan hari ini. Mungkin sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita,
Lagu yang pertama yang belum sempat dinyanyikan oleh Ibu Lucy, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu. Bisa tolong dinyanyikan sekali lagi Ibu Lucy? Bisa ya? Bisa. Ya, puji Tuhan. Nanti setelah pujian dari Ibu Lucy, kita langsung masuk dalam doa syafaat kita. Yang pertama untuk bangsa dan negara, agar senantiasa Tuhan pulihkan, agar senantiasa Tuhan menyertai kehidupan bangsa dan negara kita, terutama kota Mojokerto. Di sini saya minta tolong Ibu Trilas berdoa bagi bangsa dan negara kita, lalu kemudian dilanjutkan oleh Ibu Dewi, ya, berdoa bagi seluruh jemaat GBT Mojokerto agar senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ya, nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa sekaligus mendoakan ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Oktober. Ada Ibu Dia Susanti, Ibu Lucy, Ibu Dewi, Ibu Elok, Ibu Esther Ernawati, dan Ibu Lili Gestowati. Ya, satu pujian dari Ibu Lucy, lalu dilanjutkan Ibu Trilas, kemudian Ibu Dewi. Ya, silakan. Puji Tuhan, mari kita pujikan Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini Bapa, waktu yang indah untuk kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bersekutu memuliakan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh baik. Amat bagi kami Bapa. Tuhan Yesus, kami bersepakat berdoa buat negeri kami Indonesia Bapa. Tuhan, terima kasih buat kemuliaan yang Kau nyatakan buat negeri kami Indonesia Bapa. Kalau sampai hari ini negeri kami detik ini juga Bapa bisa melewati ujian COVID-19 Bapa. Kami percaya Bapa, seterusnya Bapa, Tuhan akan melawat negeri kami Bapa.
Tuhan jauhkan dari segala macam bahaya, dari segala macam bencana Bapa, dari segala macam penyakit Bapa. Tuhan, Bapa, bahwa kemuliaan-Mu, pelayanan-Mu akan terjadi Bapa terhadap negeri kami Indonesia Bapa. Kami berdoa buat pemimpin kami Pak Jokowi Bapa, Tuhan tambahkan hikmat-Mu Bapa. Tuhan taruh hati akan takut Engkau Bapa, sehingga apapun Bapa keputusan yang Bapa, biarlah keputusan yang membawa kesehatan buat segala aparat Tuhan, segala menteri dan lainnya Bapa, berilah mereka roh yang akan takut akan Engkau Tuhan dan tidak mementingkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu akan Indonesia ini Bapa. Sehingga Bapa dunia melihat Bapa bahwa kuasa-Mu, kemuliaan-Mu nyata di dalam kami Indonesia ini Bapa. Kami Tuhan serahkan sekali lagi Bapa Indonesia ini ke dalam tangan Bapa. Tuhan tutup bungkus negara kami, negeri ini Bapa, sehingga penuh dengan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih doa yang kurang sempurna ini Bapa. Kami beralaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allahku yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kami atau berdoa untuk teman kami yang mungkin itu Tuhan atau dimanapun mereka berada sekarang Tuhan, kiranya Engkau melindungi, menjaga, menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya minggu depan kita bisa berkumpul walaupun lewat Zoom, kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu memasuki bulan November ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Setiap perjalanan hidup kami dari Januari, Februari terus sampai hari ini kami boleh ada di bulan November. Kami tahu Tuhan, setiap hari dalam 2021 adalah hari-hari yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Mungkin banyak hal yang sudah kami alami. Mungkin ada hal yang besar, ada hal yang kecil, atau ada apapun itu yang kami alami. Tapi kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa atas hidup kami, atas keluarga kami. Tuhan, kami mau terus dapat datang kepadamu. Kami mau terus mengucap syukur kepada Engkau. Apapun yang kami alami, itu semua adalah kehendak-Mu. Apapun yang kami alami, itu semua tidak akan membuat kami jauh dari Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dan ajarkanlah kami selalu untuk dapat menyempatkan diri duduk di bawah kaki-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati Ibu Lucy yang hari ini telah melantunkan pujian, melayani Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang terus pakai kehidupan Ibu Lucy dan keluarganya. Kiranya Tuhan yang terus pakai, Tuhan berkati keluarganya bersama dengan suami dan kedua anak yang Engkau berkati Tuhan, agar setiap hari melayani Tuhan, mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan untuk mengalami mujizat dan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupnya. Juga untuk hamba-Mu hari ini Tuhan, hamba tidak dapat berkata-kata yang banyak, hamba tidak dapat menyampaikan firman-Mu, sharingan ini panjang dan lebar dan tidak sempurna. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang pakai, Engkau yang memberikan firman ini
dan Engkau yang akan memberkati setiap yang mendengarnya hari ini. Terima kasih Bapak, dan juga secara khusus kami berdoa bagi ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Oktober yang lalu Tuhan, dari tanggal 1 sampai 31 Oktober, yang sudah kami sebutkan namanya tadi, tapi yang ada di Zoom hari ini, ada Ibu Diah Susanti, ada Ibu Dewi, ada Ibu Lucy. Kiranya Tuhan Engkau berkati ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Oktober. Engkau yang berikan perpanjangan umur kepada mereka. Engkau juga yang akan melawat kehidupan mereka dan keluarga mereka satu persatu. Juga untuk yang lainnya yang tidak mengikuti Zoom hari ini, Engkau yang tahu pergumulan mereka, dan kiranya Engkau juga yang telah memperpanjangkan umur mereka. Engkau bersama dengan mereka senantiasa. Juga untuk kami semua Tuhan yang hadir pada ibadah sore malam hari ini. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan kami, dan kami hanya bisa pasrah dan berserah kepada Engkau. Kami tahu Engkau pasti memberikan yang terbaik. Aku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu, karena kuasa-Mu yang nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami alaskan doa ini, kami tutup ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua ibu-ibu yang datang, yang mengikuti ibadah hari ini, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan.